Manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, maka kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang dengannya kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andai kata mereka tahu keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi sekalipun mereka harus merangkak-rangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala mulai pada subuh hari ini dan seterusnya insyaAllah ta'ala wa biiznih, kita akan sama-sama mengkaji dan merenungi sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Profesor Al-Ustadz Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Al-Abbad Ibn Al-Abbad Al-Badr, salah satu dari guru besar yang ada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi haji atau umrah, kursi mengajar beliau di depan musalla An-Nisa sebelah kanan kiblat. Dan pada musim haji kemarin, beliau mengajar di kursi depan pintu Quba dari kiblat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu dari guru besar dan ulama yang dikenal dengan keilmuannya di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Kitab beliau tersebut beliau berikan judul Asyaru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah Tazkiyatun Nufus. 10 kaidah yang menerangkan kepada kita cara mensucikan jiwa ini. 10 kaidah tazkiyatun nufus. Sebelum kita masuk kepada uraian beliau, ada beberapa poin yang penting untuk saya sebutkan. Di antaranya adalah bahwa 10 kaidah tazkiyatun nufus yang akan beliau uraikan di dalam kitab beliau yang ringkas ini akan kita perhatikan nantinya, semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tidak ada satupun kaidah dari 10 kaidah yang beliau sebutkan ini berdasarkan ra'yu beliau, berdasarkan pendapat guru beliau, atau berdasarkan apa yang beliau dapatkan dari kebiasaan manusia. Dan ini merupakan kebiasaan mereka ulama Islam, ulama salaf di dalam mengajarkan ilmu agama, baik secara tulisan maupun secara ceramah. Tidak pernah mereka menyebutkan suatu kaidah atau suatu hukum melainkan dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena dua inilah pijakan kaum muslimin dalam beragama. Dua inilah sumber hukum kaum muslimin. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa dengan firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut, perselisihan tersebut kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Perhatikan akhir ayat ini.
Setelah Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di akhir ayat tersebut Allah katakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sikap yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim adalah wahyu dari Allah, firman Allah Jalla wa'ala yang tidak mungkin salah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber hukum yang kedua selain dari Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka tiada ruang untuk orang mengkritiknya. Karena Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berlaku sifatnya universal untuk seluruh manusia yang ada di belahan dunia tanpa terkecuali. Beda halnya kalau pendapat suatu tokoh di suatu negeri, suatu daerah dijadikan sebagai dasar atau referensi dalam perselisihan. Maka ada ruang untuk orang lain berkata, menurut tokoh saya tidak demikian. Atau adat istiadat suatu daerah dijadikan sebagai referensi dalam sebuah perselisihan. Maka orang yang berasal dari selain daerah tersebut juga berhak berkata, menurut kebiasaan di daerah kami tidak demikian. Atau menjadikan pendapat seorang guru sebagai referensi dalam setiap perselisihan dengan berkata, menurut guru saya tidak demikian. Maka orang lain juga punya hak untuk berkata, menurut guru saya tidak demikian. Tetapi kalau sudah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memutuskannya, maka tiada angin ya bagi siapapun yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkannya. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kitab suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadisku. Di dalam hadis sahih yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda, lailiha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang berderang. Tiada satupun orang yang meninggalkannya kecuali dia pasti akan celaka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adzu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Barang siapa yang hidup panjang dari antara kalian, ini ceramah dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi sampaikan setelah salat subuh. Setelah selesai salat subuh, tiba-tiba Nabi berdiri langsung. Tidak seperti biasanya beliau berzikir panjang. Beliau menyampaikan sebuah mau'izah yang kata Irbad bin Sariyah, "Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun." Hati-hati kami bergetar saat itu dan kami pun menangis yang mendengarnya saat itu. Di antara pesan beliau di dalam mau'izah beliau tersebut adalah, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang punya umur panjang, hidup panjang setelahku nanti, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak di antara kaum muslimin. Karena kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah,
beliau tidak sekedar menyebutkan suatu kejadian atau kasus, melainkan beliau menyebutkan bimbingan dan jalan keluarnya. Bimbingan dan jalan keluarnya dari Nabi SAW adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jika kalian telah melihat umat Islam seperti itu, maka perhatikan pesan Nabi. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan hadis-hadisku. Nabi tidak berkata, maka ikutilah partai ini, jangan partai itu. Nabi tidak pula menyatakan, ikutilah ustadz ini, jangan ustadz itu. Nabi tidak pula menyatakan, ikutlah orang Arab, jangan non-Arab. Nabi tidak pula berkata, ikutilah organisasi ini, jangan organisasi itu. Ikutilah yang berpakaian seperti ini, jangan yang seperti itu. Karena itu semuanya standar ganda. Yang Nabi SAW sebutkan adalah standar yang bersifat universal, yang sifatnya abadi, yang sifatnya murni. Kata beliau SAW, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan hadis-hadis yang telah kalian ketahui. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan perjalanan, dengan jalan mereka khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Jalla wa Ala. Adzu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah oleh kalian hadis-hadisku tersebut dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Setelah Nabi berkata, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, Nabi kembali menekankan dengan sabdanya, gigitlah ia dengan gigi gerahamku. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Jawabannya karena Nabi telah memberitakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan jalan yang banyak, tersebut hadis tersebut menjadi hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti setelah aku meninggal dunia, di mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keasingan dan kelak akan menjadi asing kembali. Maka syurga untuk mereka orang-orang yang mampu mempertahankan Islam di kondisi yang sangat asing. Sampai di sini hadis ini dalam Sahih Muslim. Adapun penafsiran al-ghuraba dalam riwayat-riwayat yang ada, semuanya di luar Muslim, ada yang dari Imam Ahmad dan selainnya, dan kebanyakannya sahih. Naam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarri ya'lamuhu lahum." Sungguh setiap nabi berkewajiban menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang ia ketahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna hadhil ummah, sesungguhnya umatku ini, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun. Umatku ini hanya murni, hanya bersih pada generasi awalnya, sedangkan generasi akhir dari umat ini akan ditimpa berbagai kotoran. Bala'un wa fitanun, akan datang berbagai musibah dan berbagai bencana yang menimpa yang mengeruhkan kebenaran yang ada pada mereka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, yuraqiqu ba'dhuha ba'dha. Malapetaka fitnah yang menimpa mereka datang bertubi-tubi, sebagiannya mengindahkan sebagian yang lainnya. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Adapun seorang mukmin yang memiliki iman yang kokoh, yang berada di atas bimbingan Islam yang benar,
setiap kali fitnah muncul dia akan berkata, ini sumber kehancuranku, ini sumber kehancuranku. Dan tatkala fitnah tersebut datang dengan bentuk yang lainnya, dengan warna yang lain, dia akan menyatakan hadhihi. Fitnah ini sama dengan yang itu, fitnah ini sama dengan itu. Misalkan fitnah Khawarij, di masa dahulu mereka dinamakan Khawarij, di masa sekarang mungkin bernama dengan nama-nama lain, ya. Tetapi tatkala manhaj dan prinsip mereka sama, maka seorang mukmin yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dia akan berkata ini adalah Khawarij walaupun namanya indah. Naam. Ini muqaddimah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan ini. Bahwa 10 kaidah yang beliau sebutkan ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dapat kita saksikan ketika kita membacakannya. Poin yang kedua, bahwa mereka ulama Islam ketika menyebutkan kaidah atau suatu kesimpulan dalam masalah agama dan selalu berdalil dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan dan keistimewaan mereka dalam hal ini adalah tidak mudah berubah-ubah prinsip. Tatkala prinsip yang ia sebutkan tersebut berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an dan hadis tidak menerima perubahan. Ya, suatu hal yang baku semenjak Nabi SAW menjadi Nabi dan meninggal sehingga hari kiamat nanti terjadi, sehingga kaidah tersebut tidak berubah-ubah. Beda halnya jika suatu kaidah dibangun di atas pendapat seorang, pendapat suatu kaum, maka dia bisa berubah-ubah dengan perubahan zaman. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan tulisan ulama Islam, baik dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan fiqih, pembahasan sejarah, ataukah pembahasan hadis, istilah-istilah yang mereka gunakan dalam pembahasan-pembahasan tersebut selalu menggunakan istilah-istilah yang dimaklumi di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, mereka menulis pembahasan zuhud. Kalimat zuhud ada dalam Al-Qur'anul Karim, ada dalam penggunaan hadis. Demikian juga tazkiyatun nufus. Beda halnya dengan orang-orang yang mencetuskan suatu ibadah, suatu ritual ibadah yang tidak ada dasar dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta contoh dari para sahabatnya. Dari istilahnya saja tidak dikenal dalam bahasa Al-Qur'anul Karim. Dari penggunaan bahasanya saja tidak dipakai, ya, oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama Islam. Dan banyak contoh untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian poin berikutnya, bahwa mereka para ulama yang menulis pembahasan agama betapa lapang dan betapa mudah menerima kritikan dari yang lain terhadap tulisan mereka. Kenapa? Karena mereka mencari dalil terlebih dahulu, memahaminya, baru menyimpulkannya. Sehingga begitu ada kritikan datang, maka mereka akan berkata, bisa jadi kesimpulan saya yang salah. Beda halnya dengan orang yang buat kaidah dulu baru cari dalil. Dia buat kaidah dulu, buat kesimpulan dulu, setelah itu baru cari dalil. Sehingga kalau tidak didapatkan kecuali dalil yang tidak tepat, akan dipaksa untuk kesimpulan atau kaidah tersebut, sehingga sulit menerima kritikan dan masukan dari yang lainnya, karena sebelum dapat dalil dia sudah buat kaidah dahulu. Nah, kalau kita dapatkan dari seluruh tulisan para ulama Islam yang membahas tentang akidah, membahas fikih, hadis, usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, mereka tidaklah menyebutkan suatu kaidah, melainkan kaidah tersebut intisari dari suatu dalil yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, ini beberapa poin secara ringkas yang ingin saya sebutkan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab. Baik. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ini diistilahkan dalam pembahasan fikih dengan al-basmalah. Kalau ada pertanyaan, apa itu basmalah? Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bertanya, apa itu tasmiyah? Menyebutkan nama Allah ketika makan dan minum serta menyembelih seekor hewan, maka jawabannya adalah Bismillah. Ini mesti diperhatikan. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih, ketika mereka menyebutkan adab makan, diantaranya adalah at-tasmiyah, menyebutkan nama Allah sebelumnya, maka ini maksud dengannya adalah Bismillah saja, tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Karena demikianlah yang bunyi dari hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Dulu ketika aku tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu saya masih anak kecil. Suatu ketika aku makan bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu nampan. Dan tanganku lari ke sana kemari. Suka nyerobot, ya, ketika makan dalam nampan. Maka Nabi pun berkata kepadaku, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, samillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang paling dekat darimu. Hadis ini pendalilan untuk poin di atas memang tidak terlalu jelas. Tetapi kata para fuqaha, pendalilan dari hadis ini untuk poin di atas bahwa yang disebut bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim itu menjadi jelas dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini dapat dilihat dalam kitab Al-Imam Nawawi Riyadhus Shalihin dalam pembahasan adab makan dan minum. Nabi menyatakan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah fa in nasiya falyaqul bismillah awalahu wa akhirahu. Apabila salah satu di antara kalian hendak makan, hendaknya dia menyebutkan nama Allah. Kalau ia lupa kemudian ingat di tengah, ya, di tengah makan dan minum atau bahkan setelah selesai, maka hendaknya dia langsung berkata bismillah fi awalihi wa akhirih. Kapan menambah fi awalihi wa akhirih? Kalau dia lupa kemudian ingat, dia belum membacakan menyebut nama Allah di tengah-tengah atau setelah selesai makan. Ini menunjukkan bahwa yang dibaca hanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau penulis rahimahullahu taala mengawali kitab beliau ini dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk pengikutan kepada metode Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim diawali dengan al-basmalah. Juga sebagai bentuk iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merupakan kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis surat dakwah beliau kepada para raja dunia, beliau mengawalinya dengan basmalah. Hal ini dapat kita lihat dalam surat beliau kepada Herakl, ya, yang tertulis dalam bahasa hadis Herakl, yang orang Indonesia mudah mengucapkannya dengan apa? Hercules, ya, Hercules, ya, tulisan Arabnya Herakl, raja Romawi. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam, beliau menulis surat kepada raja Romawi, mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga merupakan kebiasaan para nabi sebelum nabi kita di dalam menulis surat, seperti suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam kepada ratu Saba. Ratu Saba, di mana Saba? Di negeri Yaman, sebuah daerah yang disebut, yang dinamakan dengan Ma'rib. Adapun menamakannya dengan Bilqis, maka ini masyhur dalam Israiliyat dan beberapa kitab tafsir. Namun secara sanad tidak ada yang sahih. Maka penyebutan yang lebih selamat dan yang paling, ya, selamat dari kritikan adalah sebutan Ratu Saba, karena Allah menyebutkan dengan Saba dalam bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahkan di sana ada sebuah surat bernama surat Saba. Nah,
Nabi Sulaiman menulis surat kepada ratu, siapa tadi namanya? Wallahu a'lam. Ratu Saba. Saba nama tempat, bukan nama ratu tersebut. Melalui seekor burung hudhud. Maka ratu Saba tersebut menyatakan, wa inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia menyatakan bahwa aku telah diberikan suatu kitab, suatu surat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam bahasa Al-Quran lembaran itu juga dinamakan kitab. Karena surat yang dibawa oleh burung hudhud dari Nabi Sulaiman itu tidaklah berjilid-jilid, melainkan hanya beberapa lembar atau bahkan bisa jadi satu lembar. Tapi Ratu Saba menyebutkannya kitab. Dan kitab tersebut dari Sulaiman dan dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa apabila seorang menulis surat, maka hendaknya yang pertama kali dia tulis adalah bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringnya terbalik, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka lebih tepat adalah bismillahirrahmanirrahim baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apakah al-basmalah itu dibaca jahar ataukah sir di dalam salat jahriyah? Maka ini pembahasannya dalam pembahasan fikih dan pernah kita bahas secara rinci dalam kajian kitab Umdatul Ahkam kita terdahulu. Di sana telah saya uraikan mazhab atau pendapat para ulama secara umum dan secara khusus 4 mazhab terkait hal ini. Karena ini hari kerja, saya kira cukup beberapa poin ini untuk kajian perdana kita sebelum masuk kepada pembahasan kitab, dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Jika ada kritikan, masukan ataukah yang lainnya, saya persilakan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Nah, ada mic. Taib. Terkait anak angkat, di awal-awal Islam Nabi memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah bin Zaid, yang dilakab oleh para sahabat Hibbihi ibnu Hibbih. Sampai-sampai masyarakat di saat itu memanggil Zaid bin Muhammad, saking cinta dan sayangnya Nabi SAW kepada beliau. Maka mereka menyatakan Zaid bin Muhammad. Zaid ini anaknya Muhammad. Nih. Sampai suatu ketika datang ayahnya Zaid di saat itu yang masih musyrik dan meminta Zaid untuk kembali ke keluarganya. Nabi pun tidak menahannya, tetapi Nabi sangat sedih, kemudian memberikan pilihan kepada Zaid antara Nabi ataukah orang tuanya atau pamannya. Rupanya Zaid lebih memilih Nabi SAW. Saking cinta dan akrabnya Zaid dengan Nabi SAW saat itu, manusia menyatakan Zaid bin Muhammad. Zaid adalah putranya Muhammad. Sehingga turunlah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ahzab halaman pertama, saya lupa nomor ayatnya, di pertengahan halaman tersebut Allah menyatakan, ma ja'alallahu adiya'akum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung kalian. Ud'uhum li abaihim, binkan mereka kepada bapaknya, tidak boleh kepada ayah angkatnya. Bin dalam Islam tetap kepada bapak kandung sekalipun dia kafir. Ud'uhum li abaihim, panggil dia bin Zaid. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din aw mawalikum. Kalau kalian tidak kenal, tidak tahu di mana ayah dia,
cukup kalian katakan saudara seagama, atau kalau dia budak maka disebut dengan budak. Dengan ayat ini para ulama menyatakan bahwa tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam. Ya. Tapi tiada salahnya seorang menyelamatkan nyawa, menghidupkan seorang anak. Tapi tidak boleh dinamakan anak angkat. Misalkan ada bayi dia mendapatkan bayi yang terbuang di depan pintu rumahnya, atau pas suatu bencana ada bayi yang tidak diketahui lagi di manakah orang tuanya, dia pun membesarkannya, mengasuhnya, tetap dia tidak boleh dipanggil anak. Ya, sebagai anak angkat, dia dinamakan akhi. Kecuali dia telah diberikan susu dirinya kalau dia wanita, atau salah satu dari anggota keluarganya dan anak tersebut berumur 2 tahun ke bawah dan susu yang dia minum ya tidak kurang dari 5 kali setiap kali yang mengenyangkannya, maka dia menjadi ya anak susuan dan hukumnya sama dengan anak senasab. Karena Nabi SAW menyatakan ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Anak susuan itu keharamannya sama seperti anak nasab. Ya, artinya seluruh wanita yang mahram bagi seorang anak laki-laki terkait nasabnya, terkait iparan, itu juga berlaku kepada anak susuan. Ya, jelas ya? Nah, selama saudara tidak disusui oleh ibu angkat tadi, maka tiada hubungan nasab, maka apa yang berlaku kepada orang lain ya, dari tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis ya, berlaku kepada saudara. Kecuali saudara pernah ya disusui di saat umur 2 tahun ke bawah sebanyak 5 kali. Memang untuk kita orang Indonesia atau mayoritas manusia hal ini sedikit dilema. Apalagi mungkin di masa kecilnya dia sudah seperti anak kandungnya. Ya. Tetapi ini hukum Allah Jalla wa'ala, yang apabila dia tidak bersikap tegas, jelas, maka dilema di masa depan akan lebih dahsyat. Ya. Contohnya misalkan sekarang mungkin dia merasa berat ya. Tatkala anak tersebut mengetahui dirinya bukan ibu kandung ya, kalau yang saudara tadi sebaliknya ya. Tapi lebih dilema nanti kalau suatu saat 20 tahun ke depan ini anak angkat sudah gadis, orang tua angkatnya sudah paham agama Islam yang benar, orang tua angkatnya sudah tahu hukum anak angkat dalam Islam, anak angkatnya belum tahu. Siapa yang paling dilema? Orang tua angkatnya. Ya. Dia akan selalu memeluk ya orang tuanya karena dia anggap seperti orang tua kandungnya. Ya. Padahal memeluk, menyentuh, ya, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram amatlah jelas ancaman dari Nabi SAW. Nah, solusinya pahamkan kepadanya hukum Allah Jalla wa'ala. Ya, tersebut bisa dibacakan kepadanya surat An-Nur ya, terkait permasalahan mahram. Yang kedua, andai kata saudara tidak berjabat tangan langsung, maka masih ada cara-cara lain yang bisa membuat hubungan tetap erat. Ya, sekalipun tidak langsung berjabat tangan, dengan cara ya berbuat baik dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup satu karena ini hari kerja. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.